Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septimus Salu dengan NPM 12220103, kelas B, semester 5, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 3, Poktan Pucuk Lontar di wilayah Oenlasi memiliki lahan seluas 7 ha. Ketua Poktan sedang memikirkan beberapa ha tanah yang harus ditanami jagung dan berapa ha tanah yang harus ditanami keledai. Dia mengetahui bahwa jika ditanami jagung, setiap ha tanah akan menghasilkan 10 ton per ha jagung. Untuk itu, diperlukan 4 jam orang per minggu. Jika ditanam keledai, hasilnya adalah 25 ton ha dan diperlukan 40 jam orang per minggu. Setiap kilogram jagung dapat dijual seharga Rp 30 kg. Sedangkan harga jual keledai adalah Rp 40 kg. Saat ini tukang kebun tersebut hanya memiliki 40 jam orang setiap minggunya karena ada peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap perkebun untuk menghasilkan keledai paling sedikit adalah 30 ton setiap kali panen. Bagaimana formulasi dan hasil perhitungan persoalan ini agar Poktan tersebut dapat mengharap tanahnya secara optimal? Gunakan metode grafik. Ya, yang berikut kita masuk ke cara kerjanya dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama, definisikan variabel keputusan. X1 luas lahan dalam hektar yang ditanami jagung, X2 luas lahan dalam hektar yang ditanami keledai. Fungsi tujuan mengoptimalkan pendapatan total dari jagung dan keledai. Z dalam kurung sama dengan dalam kurung X1 kali 30 tambah dalam kurung 25 X2 tambah 4 kali 40. Yang berikut Z sama dengan 300 X1 tambah 1000 X2. Kendala luas total lahan. X1 tambah X2 lebih kecil dari 7. Yang berikut ketersediaan tenaga kerja. Jagung membutuhkan 4 jam. Jagung membutuhkan 4 jam minggu per ha. Yang berikut kedelai membutuhkan 40 jam per minggu per ha. Total tenaga kerja tersedia sama dengan 40 jam per minggu. 4x1 tambah 40x2 lebih kecil dari 40. Yang berikut produksi minimum kedelai. Setiap panen harus menghasilkan setidaknya 30 ton keledai. 25x2 lebih besar dari 30 atau x2 lebih besar dari 1,2. Yang keempat, formulasi matematis. Maksimalkan Z sama dengan 300x1 tambah 1000x2. Yang pertama x1 tambah x2 lebih kecil dari 7. 4x1 tambah 40x2 lebih kecil dari 40. x2 lebih besar dari 1,2. x1, x2 lebih besar dari 0. Yang berikut metode grafik langkah-langkah. Yang pertama, menggambarkan semua kendala di bidang koordinator X1 kurang X2. Yang kedua, tentukan daerah fasilitator yang menemui kendala. Cari titik potong dari batasan kendala. Hitung nilai fungsi tujuan Z pada semua titik sudut daerah fasilitator untuk mendapatkan solusi optimal. Ini grafiknya. Kendala keledai daerah fasilitator, di mana garis kuning yaitu X1 tambah X2 lebih kecil dari 7. Terus yang garis merahnya
4x1 tambah 40x2 itu lebih kecil dari 40. Terus garis yang strap-strapnya yang di bawah garis hijau itu x2 lebih besar dari 1,2. Di mana x2 lahan kedelai, x1 lahan jagung. Dan berikut grafik di atas menunjukkan daerah fasible yang menemui semua kendala. Selanjutnya kita akan menemui titik sudut dari daerah fasible untuk menghitung nilai fungsi tujuan. Dari Z sama dengan 301 1000x2 di setiap titik tersebut. Mari kita hitung. Yang berikut titik-titik sudut daerah fasible dan nilai fungsi tujuan. Di sini dalam kurung 20/30,1/3 Z sama dengan 7000/3 sama dengan 23.033 rupiah. Yang berikut dalam kurung min 2,1,2 yaitu tidak valid karena x1 negatif 5,8,1,2 Z sama dengan 2940 nilai maksimum. 4 0,1,2 Z sama dengan 1200. Yang kelima dalam kurung 0,0 Z sama dengan 0. Keenam 7, dalam kurung 7,0 Z sama dengan 2100. Solusi optimal yang pertama, titik optimal X sama dengan 5,8 HA jagung dan X2 sama dengan 1,2 HA keledai. Pendapatan maksimum Z sama dengan Rp2.940. Dengan demikian, untuk menggarap tenaga secara optimal, lahan seluas 5,8 HA ditanami jagung dan 1,2 HA ditanami keledai. Maksimalkan pendapatan sebesar Rp 2.940. Sekian hasil kerja saya. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari hasil kerja saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.